Nih, Bapak Ibu sekalian, baca Al-Quran. Pahalanya membaca Al-Quran itu kan jelas. Man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasan wal hasanu asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Amma caki Al-Quran se're hurufu, Bapak Ibu, itu satu pahalanya. Satu kebaikan. Dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Iya, Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim jibon dibaca talumpulo mi pahala ka diguppa. Coba. Jadi tema ki malas ngaji. Iya. Anda ki kula serejus siallo 1 juz 1 hari ndak apa-apa lah 5 lembar mo. Tidak bisa 5 lembar, 2 lembar. Tidak bisa 2 lembar, 1 lembar. Tidak bisa 1 lembar, 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman. Tidak bisa setengah halaman, 1 ayat. Kalaupun tidak bisa yang ayat-ayat panjang, yang pendek mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Iya. Itu mau saja. Amu kau bisa dilanjut ya, susah kemah. Daripada tanda kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal khadirun rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, terutama beriku yang insyaallah sama-sama kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tak henti-henti kita berharap kepada Allah agar segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, termasuk kegiatan tazkiratul maut pada malam hari ini, insyaallah selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah tazkirah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita memasuki malam kedua tazkiratul maut atas meninggalnya orang tua kita yang tercinta. Tentunya Bapak Ibu, kematiannya almarhum ini mengingatkan kembali kepada kita tentang yang namanya kematian. Bahwa kematian adalah merupakan perkara yang pasti terjadi kepada kita semua. Jadi antu kematian nasai kajari yang mangeri tawak nyawanya, khususnya kita manusia. Itulah Bapak Ibu sekalian, mati menjadi misteri sesungguhnya kepada kita semua. Tanrek nising yang kana siapan na kila mati. Tidak ada satu pun di antara kita
yang mengetahui kapan ajal kematiannya akan tiba. Memang Bapak Ibu sekalian, talui menjadi misteri yang tidak kita ketahui. Satu, kapan kematian kita akan tiba. Dua, di mana kita akan mati. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk kematian ta. Netaluan ne Pak Ibu Andre Ngusingi. Kapan kematian ta akan tiba, dan di mana kita akan mati, dan bagaimana bentuk kematian ta. Maka kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Matinya dalam keadaan istiqomah. Matinya dalam keadaan baik. Matinya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada malam hari ini, khususnya almarhum yang telah meninggalkan kita, insya Allah termasuk dalam golongan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kematian merupakan perkara yang pasti akan terjadi kepada kita semua, maka tentunya Bapak Ibu, akulle mikapan ni evaluasi kalia. Ang kanania muka persiapan untuk anggolo irni kanai kematian. Sudah ada kepersiapan kita menghadapi yang namanya kematian. Maka jawabannya kembali kepada kita semua Bapak Ibu. Karena mati, ada persiapan tak, tidak ada persiapan tak, pasti mati. Pasumbayan toki kaya karena tandret na sembayang mati. Papuasa toki kaya katandret na puasa pasti akan mati. Tau garri mate, tutanga garri mate, tau kalumanyan, tau kasiasi. Semua pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tinggal menunggu kapan ajal kematian kita tiba. Jamaah tazkirah. Maka salah satu persiapan kita menghadapi yang namanya kematian, tentunya tidak ada lain kecuali persiapan ibadah. Lagi-lagi saya sampaikan Bapak Ibu, persiapan pertama untuk anggolo irini kanai kematian adalah persiapan ibadah. Ya. Terutama irini kanai sembahyang 5 waktu. Lagi ini biasa Pak, di mana-mana saya ceramah selalu kita ingatkan tentang ibadah salat. Kalau tahu kamak-kaman ne subhanallah. Ya. Andre najama sembahyang 5 waktu na. Ya. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu. Ya. Dan saya yakin yang hadir malam hari ini sentuh pasumbayang, amin. Kapun na nakusurup pa ni limang kananay kung ditang sembayang pasti tala ni Ero. Bapak Ibu. Ini persiapan pertama kita menghadapi yang namanya kematian adalah persiapan ibadah. Sembayang 5 waktu. Makanya saya biasa heran Bapak Ibu pun nania sianat-sianat tanaman na sembayang tan najama. Ya. Padahal salat itu tidak susah. Anu tandret jana sukkara. Paling sempurna mi sembayang ni jama 7 menit. Bapak Ibu di 7 menit. Punateki 7 menit, 5 menit. Iya. Kan ya to biasa sembayang 3 menit. Iya. Ya injo nai jinanau. Nai naun alian tulu sulampana. Bapak Ibu. Salat 5 menit saja.
Berarti siallos si bangi 20 di bawah 5 menit kita beribadah. Ya. 25 menit saja kita melaksanakan salat Bapak Ibu. Sementara 24 jam nasarian ki Allah Ta'ala. 24 jam Allah kasih kita waktu. 20 bawah 5 menit na pala Allah Ta'ala. Salat duhur 5 menit. Asar 5 menit. Maghrib. Isya, subuh. 25 menit. Tapi kenapa sebahagian di antara kita begitu sulit melaksanakan ini? Padahal Bapak Ibu, ibadah pertama ni faris serial ribokon Allah Ta'ala tanrek marempas sangalina sembayal 5 waktu. Bukan karena zakata, bukan karena hajita, bukan karena puasa, salat. Nasay salamatta Bapak Ibu, pun nabajis sembayanta insyaallah. Si turu nakana nak bitta awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama sampaikan ni faris dari Allah Ta'ala adalah sembayanna. Taniyai puasana. Taniyai sidakana as-salah. Salatnya. Fa in saluhat saluha sairi amali. Puna baji ke amal sembayanna. Nasay baji ngasem minawang amal maringanna. Wa in fasadat fasadat sairi amalihi. Maka puna panraki amal sembayanna, maka amal-amal yang lain akan ikut rusak hadirin sekalian. Berarti yang menentukan keselamatan kita di akhirat kelak adalah salat tak 5 waktu. Bapak Ibu, salat tak 5 waktu. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama menjaga salat 5 waktu kita. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Insyaallah almarhum ini semoga kembali kepada Allah dalam keadaan salatnya sudah disiapkan. Iya. Saya yakin Bapak Ibu anne sianatan ne tutuatan ne matia insyaallah ya. Taupa sembayang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang Bapak Ibu, karena almarhum ini sudah meninggalkan kita, saya tentunya mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Ini almarhum ini meninggalkan anak apa tidak? Ya? Ini anak-anak? 7 orang? Pak Lurah? 7 orang anaknya. Ada semua yang hadir malam ini Bapak Ibu? Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Gak gana tongan jo puna takziah tawa na niya ngasing anak nadi. Iya, kan biasa tongan jo lampat takziah Pak Ibu. Iya, saya pernah takziah di Jeneponto 1 pun anaknya tidak ada datang. Ngapa kan dia ngasing dari Malaysia? Bapak Ibu, alhamdulillah anaknya semua hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kepada anaknya almarhum. Ya, tan reja ku ngajari sekedar saling menasehati. Ya, tabi nasabaan ne tutuwata telah mendahului kita. Jangan sampai gitte anak karena sebab mate minne tutuaya angkana tinatummu tanggung jawab ta. Masih ada tanggung jawab kita. Khususnya anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Apa yang menjadi tanggung jawab anaknya ketika ditinggalkan oleh orang tuanya? Tentunya Bapak Ibu tidak ada lain kecuali anak wajib mendoakan orang tua. Iya. Jadi anjo anak nani almarhum teki mari papala dongang ini tutuata ye. Bagaimana caranya? Ya minimal lekbak ya sembayang, duduklah dulu sejenak. Mantam mekerona ngecidon-cidong. Dan nampak diangkat limanya. Apalak kiri Allah Ta'ala. Oh karai. Orang tua saya telah mendahului kami anak-anaknya. Maka dengan ini saya menghadap kepadamu ya Allah. Apa pala doang nang itu tuaku. Punariwatunna talla sa'rilino. Niya amalak baji lekbak najama kita rimai kare. Kita rimai. Amalak cak ditoka yarka anak amalak lompo kita rimai kare. Na punania dosa lekbak najama tutuaku rotuna talla sarilino
Ia kana sengaja reka tandre na sengajai. Ia kan sokbu ya reka na kacinikang ya Allah. Ampuni semua itu. Kipamoporang ikareng. Ya. Dan berikanlah tempat yang layak, tempat yang baik orang tua saya di surgamu. Satu. Lebak isi anjo ni papala doangan Bapak Ibu sekalian, bolehlah kita kirim-kirimkan pahala. Ya. Apa nih kiringangi pahala? Ya. Minimal bacaan Al-Fatihata yang paling bodoh. Kiringangi pahala na bacaan Al-Fatihata. Setelah lebak ya sembayang, kirimkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk orang tua ta almarhum. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Kuniakkan yang kiringangi pahalana. Bacaan Al-Fatihahku. Iya an-nabaya mangir tumateku. Almarhum inne bin inne. Ya. Atau kuniakkan yang kiringangi pahalana bacaan Al-Fatihahku. Iya an-nabaya mangir tutuaku almarhum inne bin inne. Atau almarhum anne binti inne. Ya. Kebacammi. Tapi iya tomu an-nabaya kikiringangi. Punanu njoka salaya. Kita to mengelih. Adit, ya, jadi an-nabayyamu. Kalau tongin tu tahu Bapak Ibu amma capati ya tan reton na babatena. Iya. Tapi insya Allah di antara bacaan Al-Fatihah pasti ada yang benar. Yang menyun kiringan. Iya. Bapak Ibu, satu, kirimkan Al-Fatihah. Niat to angkana Ustaz abad tu jinjo Al-Fatihah ya. Nakya puna niat tungkongi bat tu jinjo Al-Fatihah ya kusuro mate. Tomate mau nak kiringi ko. Puna perlu ngirang ko HP. Na puna batu me WA mali bangkane batu toje kenapa mau tu tappa. Kene to itu tahu pa ibu mana apa ni puang itan rem to tappa na. Ni Bapak Ibu sekalian, bacakan ya Al-Fatihah. Urusan sampai ataupun tidak sampai itu menjadi urusan Allah, yang penting baji niatta. Bapak Ibu sekalian, ya. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu, segala sesuatu dimulai dengan niat baik, maka pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu Al-Fatihah. Jadi tak mari kiringi minang Al-Fatihah. Dia mikir langi-langir ko masulukan kana. Labat tu jinjuan re. Batu jintu. Iya batu na tanga batu puna nek minro. Nyata lenek jibinro. To Bapak Ibu di biasa kikiring Al-Fatihah ri tumateta, nek minro patan ri minro. Hah? Anda jimin rata? Batu jintu. Ini demi susah kali ya batu mintu. Bapak Ibu sekalian. Sudah lagi Al-Fatihah. Bacakan lagi suratul Ikhlas. 3 kali. Nah baca ya Al-Quran suratul Ikhlas 3 kali. Asing kamu ina patamma bacaan kurangnya. 30 juz. Coba. Bacakan lagi suratul Ikhlas 3 kali. Kirimkan pahalanya untuk almarhum. Nah karena Ustaz, tajanak ke puna Al-Fatihah jadi, tajanak ke puna puluhan lain. Bacangi paling Al-Quran. 30 juz, patamakkan puna perlu. Nyo paling baji ni patamakkan Al-Quran, dikiringangi pahalana untuk orang tua ta almarhum. Ya Tommy sumpah nak kukutak nan siapa nak na alhamdulillah 7 orang dan hadir semua malam ini. Ih gampang aja. Coba. Teh makina Al-Quran 30 juz per orang. Tidak usah, mungkin agak repot ki nasabatan dan lancar beteta ngaji. Tema ki 30 juz bagi 7. Aman mito? Iya, tak apa nalakbi. Tema ina tapak nalakbi paganda mini 5 juz. Saya tahu. Jo. Jadi 5 juz per anak na 5 juz. 7 orang 30 juz dibagi 7 30 juz, ya, ini bagi 7. Talabina pajus 30 juz selesai. Di mana selesai? Di anak kandungnya sendiri. Masya Allah. Maka tangan bahagia itu tuh ya Bapak Ibu. Dibaca Al-Quran 30 juz. Tidak susah gitu. Kan dibagi 7, ini bagi 7 ji. Tidak susah ji Bapak Ibu di. Tandrek jana susah. Nah karena susah Ustaz Kak. Anak datang macam ngaji. Susah iya. Nah, anak macam ngaji nanti gurami. Iya. Saya yakin ini anaknya almarhum sentu cara deng ngaji. Amin. Karena kentu biasa tunggu pau Bapak Ibu tabe lompo.
Sekre kasukuran lompo la pun tutua pun na mati ina na pilari anak na carak de ngaji. Syukur pan tutua ananya. Maka sekre pasasala lompo la pun tutua pun na mati ina anak na pilari atala macam ngaji. Anguran asasala ya ustaz. Orang mati mau dikirimkan pahala baca Al-Quran. Nana yang kiringan ki. Anak tata macam ngaji. Naka gampang ji ustaz. Gampang ji. Kok kana apa gampang na? Ribantai lo di pesantren. Antama lalu di pesantren ngan suruh juga anak-anak santri yang ngaji kana cocoki. Tapi andre nani suruh bawan ji. Ini pemali golo-golono. Hari ini mungkin masih bisa kibayar santri bacakan Al-Quran tuh aku bayar kok. 2 hari ke depan masih bisa. 1 minggu ke depan masih bisa. 1 bulan oke lah masih bisa. Tapi pun antama 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Kikulekin jay. Kita lupa ini. Coba Bapak Ibu. Tapi mangka pun anak-anak, Masya Allah. Anak-anak sendiri yang bacakan Al-Quran, subhanallah. Ya toh menyonak ke Bapak Ibu. Nah biasa ku motivasi ki. Ajari anak tak ngaji. Iya. Nenek ko nyumayat. Pantama ki anak tak ngaji. Jangan takut. Tidak usah dipikirin pembayaran nak itu itu bapak-bapak ibu-ibu. Kikiri galang. Lapa mina ko nginjo ka ustaz nana sampai-sampai santo kay kra no di kanu piu-piu mo kan nantukay. Baje na kay mak na litik lalo ko ngaju kunjo he. Riano yan uman nantu kurang apa ni pake ji. Mauzubillah. Ede kamana cara dia na ngaji. Naman na ikrak kisah ulang asing kibalia. Ne bulan Muharram ini boy, Pak Ibu. Bulan Muharram. Salah satu kemuliaan bulan Muharram itu adalah memperbanyak sedekah. Dan sedekah yang dianjurkan di bulan Muharram itu adalah sedekah kepada keluarga ta. Jadi kibat minro disampaikan ribalatta Bapak Ibu. Na pandrak mo ikra na anak tabaliang sedekah itu. Dilipat gandakan pahalanya. Boy, Ibu. Ibu di? Iya, sampaikan minro ribalatta. Metokim perhatikan ni bajunna buranin tagapakanu gadi-gadi dia mau sambian tongi. Napake lampar masigi kana iseng ya mamo napake. Ito mo napake lampar kokone, ito mo napake lampar masigi sambeangi bulan Muharram ini ada lipat gandakan ki pahalata. Iya. Makanya tu Pak Ibu bulan Muharram inai ne tawa gau baji di bulan Muharram ada dilipat gandakan ki pahalana. Tapi inai ne tawa gau kodi di bulan Muharram ada dilipat gandakan ki dosana. Makanya hati-hati ki, itulah bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulan Allah Ta'ala. Makanya hati-hati. Nah itu, Bapak Ibu. Itu hebatnya kalau anak yang bacakan Al-Quran. Jadi baca-bacangin juga Al-Quran Pak Ibu nih. Iya, baca-bacangin Al-Quran. Iya, jadi itu, bacakin Al-Quran. Cuman biasa tongin anjari masalah kusaring. Ente kan mana baca Al-Quran. Nah, tali ini Al-Quran di malana. Sisa saja ki. Ada semua Al-Quran di rumah Ibu? Tidak ada? Ada Ji? Yang tidak ada Al-Quran mali. Mali ki Al-Quran. Masa Al-Quran tidak ada di rumah biar satu. Ada tong itu orang begitu Pak? Ente kan makin ngaji namanya Al-Quran talene ribalatta. Maiki mali. Cuma aku sarankan ki pun mali ki Al-Quran. Tapi laju sana dulu nawara. Suruh balik menjaga Al-Quran 50 sak boleh dekat jalan kamar ini. 10 berlima, Al-Quran kan tu kari kodo. Beli cuma. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Al-Quran ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Rumah itu mesti dibacakan juga Al-Quran. Tapi ente kan mana baca Al-Quran. Mana Al-Quran talanya ribalak na'udzubillah. Ya. Nih. Bapak Ibu sekalian. Baca Al-Quran. Pahalanya membaca Al-Quran itu kan jelas. Man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasan wal hasanu asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Amma caki Al-Quran sekre hurufu Bapak Ibu itu satu pahalanya. Satu kebaikan. Dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Melainkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim jibon dibaca 30 mi pahala ka diguppa. Coba.
Jadi kita makin malas sing ngaji. Iya. Anda kikulah serejus lo, 1 juz 1 hari, tidak apa-apa lah 5 lembar mau. Tidak bisa 5 lembar, 2 lembar. Tidak bisa 2 lembar, 1 lembar. Tidak bisa 1 lembar, 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman. Tidak bisa setengah halaman, 1 ayat. Kalaupun tidak bisa yang ayat-ayat panjang, yang pendek mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Iya. Itu mau saja. Amu kau bisa dilanjut ya, susah kemah. Daripada tanda kibacai. Datang kana ustad. Tamma kero kumaca makatan rimentok kusengi. Kukana ni aja cara marai. Iya, ada caranya lagi. Yang tidak tahu baca Al-Quran, saya motivasi ki. Ya, bagaimana caranya Ustaz supaya saya juga bisa dapat pahala? Gampang. Ya, angalle ki Al-Quran. Ya, lapa ki rojek ni pale. Lapa ki rojek ni sudah berwudu, amaki kita lat ko bagian perempuan. Setelah itu Ustaz, angalle ki sejadah. Setelah itu duduk di atas sejadah, simpan bantal. Setelah itu di atas bantal ada Al-Quran. Nampak Ustaz, kibung karami Al-Quran ta, nampak? Tetok kimami. Nani kurai. Nani baca, ada kisah ni. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, beberapa pandangan itu dapat pahala. Ya, ini pandangan. Salah satu di antaranya memandang Al-Quran karena ingin mempelajarinya dapat ki pahala. Iya. Jadi tandre alasannya Bapak Ibu sekalian, tandre maca Al-Quran kita tok kimami, insyaallah. Dari situlah kita ingin belajar. Allah kasih kita Bapak Ibu sekalian petunjuk maca ki cara deki maca Al-Quran. Itu satu pandangan mendapatkan pahala. Yang kedua, salah satu yang bisa yang mendapatkan pahala adalah memandang Baitullah, Ka'bah. Mudah-mudahan kita semua segera memandang Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mau ki, Bu? Mau ki pandang Baitullah secara langsung? Mau ki? Daftar lagi. Iya. Ayolah. Masya Allah. Jadi itu di Ka'bah Bapak Ibu. Setiap saat 160 rahmat yang turun di Baitullah. 160 rahmat yang turun di Baitullah. 160 ini terbagi. 60 didapatkan bagi orang-orang yang tawaf di Baitullah. 60 rahmat didapat itu yang tawaf. Bapak Ibu. Apalagi 40 didapatkan bagi orang-orang yang salat di hadapan Baitullah. Pemasen gupa pa. 20 didapatkan bagi orang-orang yang memandang Ka'bah. Ya. Makanya jangan heran pula lampa kiri Masjidil Haram dan sento cidon didalekan nak bayar. Kenapa? Karena dia pandang-pandang itu Ka'bah panggup bagi pemase. Ya. Saya Bapak Ibu sekalian, ya, kemarin waktu kita melaksanakan ibadah haji, kita memang memanfaatkan itu. Kalau kita menuju ke Masjidil Haram, maka melaksanakan sholat di hadapan Baitullah. Kita sudah sholat duhur, ya, kita manfaatkan untuk bertawaf di Baitullah. Sudah itu kemudian kita sholat sunnah tawaf. Setelah itu mantap mengenai cincido. Saya bahkan biasa taselak matangku dalekan agak bayar Bapak Ibu. Ya, batu binjoga polisia. Anggora-gora itu nampak lampas sini. Ya. Nih jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Tuh memandang Ka'bah dapat pakai pahala. Yang ketiga, memandang wajahnya orang tua ya, anggup toki pahala. Dari tahun dia kakinja tu tua anak ki, makin joki jaling-jalingi wajah na tu tuata. Ya, dengan pandangan sayang. Ya. Dengan pandangan penghormatan, makin jaling-jalingi kodong tu tua aku ri kodong. Semakin tua minje kucini kodong ekarepu miri kodong. Ya Allah kisare kesehatan tu tuaku. Itu. Pandang-pandang dengan pandangan yang membahagiakan. Tegi sen jaling-jaling itu tuata jali jamerro. Ngura menenya. Nah bila mai to pila dongo-dongo. Auzubillah. Kalau tuang itu anak begitu. Bagaimana mau membahagiakan itu orang tua ya kalau begitu? Ya. Jadi ini
Baca Al-Quran, bacakan Al-Quran orang matita. 30 juz. Masya Allah. Itu menyenak ke Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu, kumotivasi lagi. Ini anak ini. Apalagi kalau ada anak yang penghafal Al-Quran. Ada medisini anaknya penghafal Al-Quran. Ada. Tidak ada, Pi. Tan repa. Iya. Suraya, Pi. Semoga ada anak kelak akan menjadi penghafal Al-Quran. Amin Bapak Ibu. Iya. Itu penghafal Al-Quran 30 juz. 9 keluarganya. Jaminan masuk ke dalam surga. Kuna sembahyang ji. Mana anak penghafal Al-Quran pernah manggil datang sembahyang. Selamat tinggal. Bapak Ibu. Ya. Itu 9 keluarganya jaminan masuk ke dalam surga. Inyo nakana guru pakapalak kuruseng kampa. Nah, mati dulu kau ngapele. Rajin kau ngapala. Pernah hafal Al-Quran 30 juz. Jaminan orang tua mau masuk ke dalam surga. Kenapa Bapak Ibu? Salah satu yang bisa menjadi syafaatul uzma. Pertolongan besar selain daripada pertolongan Allah Ta'ala. Kelak di akhirat adalah anak tapak kapal Al-Quran atau 30 juz. Coba. Bagus itu anak yang penghafal Al-Quran 30 juz. Ya toh nak aku biasa pas sampai Ibu. Niasai kinjo remori keluarga ta penghafal Al-Quran punata yang asing. Katakanlah anak tak 5. Toh? Anak tak 5 bagus. Yang pertama kipanjari polisi karena memang bodinya bagus ki. Yang kedua tentara bagus. Yang ketiga pengacara mantap. Apalagi yang keempat pengusaha bagus. Yang kelima, usahakan ipakapal Al-Quran. Kan nak minjadi? Kan nak minjadi? Iya. Singkat manak ke Bapak Ibu. Talwasiana. Bakbay ne paling toya rua buruk-buruk ne. Injo paling toya. Apanya mana? Babaluk baran dari pasar raya. Bakbay ne. Kakang ke burak ne ya? Babalu juku. Tapi andina pengapal Al-Quran. Kan nak mi? Kan nak minjadi? Saya babaluk barang. Saya repa balu juku, saya repa kapal Al-Quran, kan nak minjau. Bapak Ibu kan nami. Kan itu tahu Pak Ibu, lo ya anakna. Lo ya anak dendi. Andang anakna. Talu palukat, talu pakoci. Auzubillah. Jamaah. Allahu Akbar. Artinya ini bahasa kasar, Pak. Artinya apa? Banyak anaknya tapi tidak ada yang bisa menjadi amal jariah untuk orang tuanya kelak di akhirat. Nih, Bapak Ibu. Bacakan Al-Quran 30 juz. Bacakan nih Bapak Ibu. Ini almarhum ini. 7 anak dan di masa tanda ke gue lepat tamakan. Di lek baki na tasya kumpul maki. Karena sesuai sumpah nakana ustaz ka jus sigura kau nanole. Gitu. Aman nih Bapak Ibu sekalian. Saya anjurkan ini Bapak Ibu. Kusarankan dilaksanakan ini bukan berarti saya tidak lakukan. Kujama tonji. Seminggu nak kematen namak kukupak kumpul tongi senakku. Iya. Kukiyo kisi anakku karena kene ko, ni anak kupuang ko. Iya. Nak ke palimbung ko pa. Kupuang kakang ko, kakak. Inne yam masih minggu mimatin na. Ya. Coba bede ang urangi karuatun na tala sa yamma, tama kalo na kabajikan na. Kuyok kakang ko palin tuwaya ba bene ko kana ikaw kaka ang urangi ko. Riwatun na tu tala sa yamma kios na baliang ko di pasar Banyorang. Kupurang yang kakang ko ye. Ikaw pupura niya motor mio nakeskan ko yamma nasa bangojek ko nyawat tua. Doon saya nginrang motor kiri kanan. Nabaliang ko yamma motor mio. Inakke aku lanjar sarjana. Gara-gara yamma lampak kelili nga baluk barang nga boya doy nabiayay kuliah. Langsung ako kakang ko nyoba beni ay dindi. Ang mura na lari ko nyo may cari tanu kau dindi. Kuka na kakak. Ini naku caritan ne supaya ngurangi ko. Tama kalau nak kebajikan na yamma riwatuna tala salino. Sekarang kutanya ko, apa mitanda terima kasih no ko Maryamma? Langsung no ko kakang penyebab benia. Iseng ko mai. Ikaw to nyintung usengnya kako to sepa sekolah agama. Nakao na pa sekolah pesantren yamma. Ko kana cocok minjo. Saya mau mama kita tamatkan Al-Quran 30 juz. Talu kisyana ni bagai talu ita sampulota. Kau paling tua ya sampulo, maka roy sampulo nak ke sampulo. Langsung memang mengeluh kakang ko nyebab beni anak ko si kura. 10. Nako ngelele talalo ko nakana 10. Ito je kamu nagugulim palik baki. Ko kana yo palik siguro no pala.
Nakana puna paralu ko dong. Rua jus mo nakke. Oke, alle rua jus, enakke pa sampul sa 7 jus. Kau buburannya, siapa nu pala? Sabater tok kong kurangi. Aku atalangura je 10 iya mangka yang penting ada dapat tentu si kurena tamma. Bapak Ibu. Bukan itu mungkin dapat tentui. Jadi suatu hari Bapak Ibu setelah saya kembali dari Papua ceramah selama sebulan penuh waktu Ramadan, kembali ke Bantaeng, silaturahmi di rumahnya kakakku yang laki-laki. Sempat kutanya, si ura jus milik, Pak? Nah, kau natanda ku sana nampak labita lu jus. Ku kana la ilaha illallah. Apa menyuruh jamar tu na rumah, lalu tanda nu ngaji. Nah, kau ngaji jamang kakata sampai jantung nak ke benar rumah lah, kau dong kanu semintu nak ke jamang-jamangku. Papo yang dek ku benar rumah lah. Nampak milik basubu, nampak milik pasaret balujuku. Lohor pi kuminro, itu pun minro, lampas sekonya di pasaret tua ya balu. Lebe pi mangaribi kuminro, na puna lebe misa panu jama. Na kana mangangajar tinro. Kana la ilaha illallah. Bakaro-karo saya le, pada koko ada jadi petantu si kurena temma. Ku kana coco mi anda jadi petantu i, cuma kang ini aku suruh kong karo-karo i, kene kenja rencanaku. Naku apa bisa rencanamu? Naku pak kumpul mau kesi. Untuk apa? Naku papalaki ko doi. Nani kurang doi ka anne doi ka ana di pak kumpuluan, naku bali makanan. Setelah itu kundangi mau riballa atau mari riballa ngandre. Pahalanya kukiringan ngemangi ri amat almarhumah. Iya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kan kita tahu aja sama-sama. Salah satu pahala yang paling cepat sampai di antara pahala-pahala yang lain adalah pahalanya makanan. Angurai ya Ustaz, kalau langsung ini rasakan nyaman nah. Betul di? Coba mi pun ini apa kan kita kata tir-tir kenapa kau nyamang? Ngandre bagi? Oh, ngandre. Alhamdulillah. Nyaman pakan ria iya. Langsung batu. Iya. Mangka puna doi jadi pasidakam baji tonji. Cuma kan tanda ni sehingga apa na bali. Enggak pakai data. Kota. Atau yang sekarang ini yang lagi viral-viral ini di Bantaeng. Adakah? Ini tidak adakah? Ini menyayang anak kebiasa tahu ngeheran. Pasal ini sigup orang na. Iya bukutan. Adakah? Nagongnya apa njo? Sedekah. Sedekah. Ya Allah. Ini sekarang yang lagi viral ini. Ya Allah. Ini skater-skaternya apa ji? Skater di Allahu Akbar. Masya Allah. Di mana-mana kuliah ada begitu. Pun ini untuk mana cidong ini tilin-tilin mau HP-na. Allahu Akbar. Nah ini mau sara-sara big queen. Mega win. Super win. Langsung aku, Anda kurang ganteng. Auzubillah. Saya bingung Pak. Sampai-sampai baru 2 hari saya dari Tanah Suci ditanya Kak. Nah, karena Ustaz. Nyetonya nyo skater rate, wonda tok we. Sama rupa kutanangan, tema ko nanggal skater di Tanah Suci. Ya auzubillah, jamaah tazkirah sama dirahmati Allah. Nih, ini sedekah makanan. Boleh itu, bagus itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Tapi ini tuh selarang, karena Ustaz, haram hukumnya makan di rumah orang mati. Ini empauhan ko. Haram hukumnya makan di rumah orang mati, salah paham kinjo. Bukan haram hukumnya makan di rumah orang mati. Yang haram itu makan orang mati. Yo haram. Puna makan di rumah orang mati. Tidak ada masalah. Makan maki kalau yang punya acara mau mempersiapkan. Iya. Puna perlu ngergi boleh minro. Ini jamaah atas kira. Ini bagus. Ya ini satu. Jadi doakan. Satu tugasnya kita keluarga yang ditinggalkan doakan. Kirimkan dia pahala. Yang kedua kirimkan dia pahala sedekah. Ya, asidah-sidah ketoki nakinakkan pahalana untuk orang tua atau almarhum. Nanti kan macarana Ustaz, gampang ji, cari anak yatim piatu, sidakai pahalanya kirimkan untuk orang tua atau almarhum. Tidak mau kira gitu kasih masuk di kota amal masjid, niatkan pahalanya untuk almarhum juga, bagus. Ya, Bapak Ibu, niatkan pahalanya untuk almarhum, kuniatkan kirimnya pahala sidakakun nih, membayar itu tuaku almarhum sampai. Tidak usah terlalu banyak, namanya segi di puna ikhlas jadi. Betul ya Pak Ibu ya? Nah itu, satu ya, sedekah. Nah, yang ketiga, tugasnya kita keluarga yang ditinggalkan adalah jangan lupa diziarahi kuburuna tutuaya. Di lampakin ziarahi kuburuna tutuata Bapak Ibu. Tandra kikulle sekali si minggu sekali si bulan, boleh. Sekali si allo, boleh. Nyetengin sekali si tahun.
Puna kinumbang bani mangka ja. Lampas saya nyo ziarah sekali si bulan mari. Bapak Ibu sekalian, pergi ke ziarahi. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu kebahagiaan orang yang mati itu pak ketika diziarahi. Cuma nak biasa ku sampaikan ki puna lampat ke ziarah kubur, ingat-ingat juga adabnya. Satu, yang perempuan kalau pergi ziarah kubur, teki lampai di kubur ngaco lendole. Tutup-tutup auratnya kalau pergi ziarah kubur. Karena tentu biasa lampas ziarah kubur, Masya Allah. Nyoka rawayap, bila naik. Berarti bila nau, bila lampat calo lendole di kuburan. Satu. Yang kedua, pergi ziarah kubur, doa ki di kuburan. Bukan pergi selfie-selfie. Ada tong itu karena mana di kuburan nggak selfie jadi. Ada di sini yang tukang selfie ada. Enggak ada. Itu ya kalau tidak ada di sini. Pasti banyak. Nah bilang temanku, hati-hati Ustaz, itu yang suka selfie itu cenderung nanti memiliki penyakit gila. Angura ya, kecil saya punya itu selfie. Selama ada tuh selfie, tangannya lurus ulunna. Pasti bengkok bengkok. Tangannya lurus, puna lurus KTP. Allah ilaha illallah tuh kiri kanan na selfie, 10 selfie na. Saya original le. 10 selfie na saya original le. Inyo paling baji kan yo. Nampak na posting tama di Facebook ah. Natulis ini lagi di kuburan. Angura pun dari kuburan, ngertok di kuburu. Ada itu astagfirullahalazim. Kalau ada dunia mayata Facebook, kami sembarang di pantama konyo. Ada tong itu orang sembarang nak kasih masuk di Facebook nah. Ada Facebook teh Bu, Bapak. Bagus itu yang ketinggalan Facebook, bagus itu dunia maya, yang ketinggalan dunia maya. Ya, kita berada sekarang di dunia modern. Yang ketinggalan yang begituan, tapi masuk kuna kita mikir sembarang kita pantama di Facebook ah. Namanya sanggarak bamba di posting ngasih. La ilaha illallah. Nah kuah enaknya makan sanggarak di waktu hujan-hujan. Yang jauh merapat maki. Langsung ke komentar, weh, itu karena bibalak nu sumpah jinatayan tanu sare. Anjo kasih tulerian nu ketoje, pencitraan. Auzubillah. Ya Allah ya Rabbi. Nih banyak sekali sembarang kasih masuk, bahkan kita pernah lihat juga Pak, ada dia kasih masuk di Facebook nu rara ne babana na pantama. Lapana tulis, lihat mako teman-teman bekas pukulan na suamiku. Auzubillah. Jamaah tazkirah. Tidak seberapa itu Pak. Bahkan ada lagi pernah kasih masuk di Facebook. Nah tulis 8 tahun kita bersama. Tidak pernah merasakan bahagia. Pas dicek anu apa anaknya. Ada buat tintiman juga. Tak bayar kok. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau ada masalah-masalah. Apalagi masalah keluarga. Jangan diposting-posting di Facebook. Ada tong itu mana masalah keluarganya. Nah posting semua di Facebook. 5.000 pertemanan. Yang 5.000 ini naser ke kiri kanan terbuka aibta. Nah kau anak bita punya niat masalah keluargamu, selesaikan di dalam rumah. Jangan keluar. Usahakan jangan keluar. Tapi kalaupun harus keluar, sampai di teras mau saja. Di teras mau. Tapi itu saja di teras hati-hati ki. Karena hampir sekarang pagarnya tetangga yang asin tolinna ya. Hati-hati ki. Namanya piring jalanan tantan nabuan cami. Lampas kampanye dengan partai. Nah kada oi rabi oi siana ngurai. Anjo kada balak kurede asiba jemi serumbur dena. Angurai ya. Nah kada nek kulang ngiret piring tantang. Oi, cami ambuang Pak Gosi. Ada di sini Pak Gosi ada. Ada. Lakan laga kalau tidak ada Pak Gosip di sini. Yakin ada Pak Gosip di sini. Cuma tan rekus yang tema cido. Masuk kurak ke punanya mudah-mudahan tersinggung lalu. Masuk anaknya pun tersinggung ki, insyaallah pasti ada usaha untuk berhenti ki. Amari kin gosi gitu wah. Kada tong itu orang pada simintong uluna pun tangan lampak gosi alana insyaallah. Ya Allah. Suka sekali menceritakan kejelekan orang, apa kejelekan tambah ketuluina. Ya Allah, Bapak Ibu. Ini yang suka mak gosip-gosip ini hati-hati ki. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya orang-orang yang terzalimi. Terzalimi itu kalau kita gosip ya, nontalan naba nih cerita kiri kanan. Coba, ini jamaah tazkiran sama dirahmati oleh Allah.
Ya, nih. Sekarang kembali ke yang tadi. Jangan lupakan didoakan itu orang tua. Doakan. Doakan Pak Ibu. Kalau sampai ki berziarah kubur, sampai di kuburan doa ki. Berdoa ki. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa di kuburan. Ya, apa doanya? Tidak usah makin terlalu panjang doa tak. Ya, mau baca Al-Fatihah boleh, Qul Huwallah boleh. Ya, doa-doa yang panjang silahkan. Tapi saya saya biasa sampaikan, kalau kita tidak tahu doa yang panjang, doa pendek mau saja. Ya, doa kalimat mau ini kihape mati-mati nih Pak Ibu. Di mana-mana saya ceramah aku sampaikan ini. Ya, doa yang paling pendek, ia menjadi diulang-ulang. Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbithu. Nampak nih bayangkan tuh menyana terima pahalana tutuata. Allahumma ghafir lahu, o karempam mo porangi dosana tutuaku. Allahumma sabbithu, dan berikan ketenangan di dalamnya. Itu saja. Ya mau yang panjang Allah mau pilih warhamu wa'afi wa dan seterusnya boleh. Tapi kalau tidak mau yang panjang itu yang pendek. Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbithu. Tapi ini untuk bapak tak. Dia berjenis kelamin laki-laki. Kalau untuk orang tua tak yang ibu tak berjenis kelamin perempuan, Allahumma ghafir laha. Jadi saya ulangi, kalau laki-laki Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbithu. Kalau perempuan Allahumma ghafir laha, Allahumma sabbitha. Kalau dua kuburan yang kita doakan, angkong kita wa Allahumma ghafir lahu ma. Ya. Apalagi kalau banyak kuburan yang kita doakan, angkong kita wa Allahumma ghafir lahum. Berarti banyak. Ya. Sama kalau kita umpama melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kita menuju ke Madinah, ada 3 tempat yang dianjurkan untuk diziarahi. 1, makamnya Rasulullah. Ya, 1, makam Rasulullah. Mesti wajib diziarahi itu. Yang kedua, Jannatul Baqi. Ya, perkuburan Baqi, perkuburan di Baqi. Tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dekat-dekat je tahu lek bersubuh kak atau lampak dekat-dekat. Tapi yang perempuan tidak boleh masuk. Yang laki-laki biasanya dianjurkan masuk. Ya, maka kita berdoa di situ. Doanya apa? Allahumma ghafir lahum. Berarti tidak tabang asing. Ya, semua karena banyak kuburan di situ. Ya, apa nanti letek itu poso ki. Nunjukkan warna yang yanu Allahumma. Ya, lek bamia al-Fatihah. Lek bagi saya nak nunjuk kami naon nenek nunjuk ya. Oh, lek tekise. Allahumma. Nak nunjuk ya, nak nunjuk nenek nunjuk ya. Lek temagi sere. Allahumma. Nunjuk ya, nak nunjuk naon mise nenek nu. Apa so? Nekin jaba. Apa so ki? Ya. Ya, itu tadi 2 3 adalah Masjid Quba. Jadi 3 itu Pak. Kalau pergi ke umrah, ya. Siapa tahu ada yang mau umrah, saya dipanggil menjadi mutawif nanti bulan 12 untuk umrah. Siapa tahu mau sama dengan saya, ibu-ibu, mau daftar sama-sama berangkat. Saya bawa ke ziarah, ya. Karena di Masjid Nabawi itu ada banyak tempat-tempat di situ yang orang tidak tahu. Termasuk tempat pelantikan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW diganti. Ketika mati, ketika ada yang tahu itu. Bapak Ibu. Sampai pembimbingku saja tidak tahu. Anak yang orang kok. Coba, Bapak Ibu sekalian. Masjid Quba. Ini mesti disiarah juga. Ya. Salah satu masjid yang awal mula dilaksanakannya sholat Jumat di Masjid Quba. Ya, pertama kali dilaksanakan sholat Jumat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Ya, nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ziarah. Saya ulangi, kalau laki-laki Allahumma ghafir lahu. Kalau perempuan Allahumma ghafir laha. Netong ko tak nang anak-anak ustaz puna bencong ya. Baca ruai Allahumma ghafir lahuha. Ngapa dibaca ruai ustaz ko kana ane non tumatene tene sing jenis kelamin na. Ni ko ngibak bay na buruk ne. Ni ko buruk ne nabak bay ne makanya aku baca ruai supaya tandaku salah. Jangan. Kalau dia laki-laki tetap Allahumma ghafir lahu. Kalau dia perempuan
tetap Allahumma ghafir laha. Ustaz, ada ndak selain daripada doa kata remitona kekusen karena ya doa? Oke lah. Kalau tidak ada doa yang kita tahu, ada lagi cara lain. Ini cara yang paling sederhana. Nih, Bapak Ibu yang barangkali menuju ke kuburan daripada tanda kijama, lampa jadi foto-foto, ada cara lain lagi. Bagaimana caranya Ustaz? Punak lampa di kuburan, kita cari daun-daunan. Anggal lagi daun-daun. Ya toh mintu na biasa punak lampa di kuburan, ngerang kibunga di. Jarinya nak kebiasa ke orangnya bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Iya, punya punak bunga atau ibu, tapi bisa bunga-bungai. Kalau itu biasa kucing ni punah lek bami di kuburan nyoto mati berbeda di kuburan. Lu mami tunggal bunga sertongai. Tahu pecah-pecah ya lesang joka. Kantong-kantong kekek ini para buka. Ndak usah lomba-lomba. Mana jolek bakan yalle, mana jolek bakan dipakai yalle. Yalle baji-bayi nampak dipakai, nampak ni akhirnya lah ngatinta kare. Mudah-mudahan sikirit nanek bunga-bunganya, sikirit nanek kembang-kembang daun-daunan aku letongi kudon naguppa kabajikanna. Mangir tu mateku almarhum inne bin inne atau almarhum anne bin tina nampaki pakiro bismillah begitu unatan rek bunga angalle maki ya daun-daunan daun-daun kecil atau kayu-kayu kecil kita simpan saja di kuburannya baru kita berniat insyaallah uniak kangi karena yusabbihullahu ma fis samawati wal ardh seluruh isi dunia ini berzikir kepada Allah seluruh isi dunia ini bertasbih kepada Allah daun-daunan kayu-kayu kecil kayu besar semua itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari zikir itulah kita minta keberkahannya untuk kebaikannya almarhum yang telah meninggalkan kita, termasuk almarhum orang tua kita ini. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ada 3 kewajibannya keluarga ketika ditinggalkan. 1, jangan lupa didoakan. Yang kedua, dikirimkan pahala bacaan Al-Fatihah, bacaan Qul Huwallah atau bacaan Al-Qur'an. Yang kedua Bapak Ibu adalah tadi sedekah. Kirimkan dia pahalanya sedekah. Dan yang ketiga jangan lupa diziarahi kuburnya almarhum. Semoga almarhum ini insyaallah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah. Mulai dari sholatnya, puasanya, silaturahminya, bajik mangir pernah tahu. Maka insyaallah tidak ada balasan yang Allah akan berikan kepadanya selain daripada Allah akan memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang bisa aku sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kataku salah datang dari pribadiku. Namun yang benarnya insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an. Wa alaihi tuklan billahi taufik was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.